Hari ini adalah pembacaan penetapan majelis hakim atau musyawarah majelis hakim, hasil musyawarah majelis hakim setelah pada persidangan sebelumnya adalah memeriksa atau meminta keterangan dari yang bersangkutan, kemudian memeriksa bukti-bukti di persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi. Maka hari ini majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan yang pada intinya menolak permohonan para pemohon. Iya, tidak sah, makanya ditolak gitu ya. Sudah final pada persidangan yang kedua itu makanya agenda hari ini mah tidak ada pembuktian lagi, langsung namanya majelis hakim membacakan hasil musyawarah majelis setelah memeriksa dokumen itu. Hasilnya yang dibacakan, gitu aja, tidak ada tambahannya. Yang pastinya ditanya perihal rangkaian pernikahan, dan memang kita juga kan melaksanakannya dengan syariat Islam. Jadi hanya pertanyaan yang memang dipertanyakan bahwa memang apakah memang sudah terjadi pernikahan atau tidak. Terus juga karena kan memang hari ini memang rangkaiannya adalah memang menjelaskan administrasi yang memang sedang mau kita proses gitu, dan administrasi, jadi sebenarnya karena permasalahan administrasi belum bisa beres, jadi akhirnya diharuskan, nah kita kan sebagai masyarakat yang baik, kita juga harus mengikuti jalur yang benar gitu. Jadi alhamdulillahnya hari ini saya diberikan waktu untuk bisa datang ke sini. Jadi alasannya adalah karena pernikahan antara pemohon dengan pemohon satu, pemohon dua ya, bukan pemohon dan termohon. Pemohon satu dan pemohon dua itu kurang rukun nikahnya. Salah satunya pernikahan tersebut dinikahkan oleh wali yang bukan berhak. Ya, dinikahkan oleh seorang ustadz, padahal dijelaskan di dalam alasan permohonannya dia mengatakan bahwa tidak ada wali. Nah, dia berdalih bahwa itu karena tidak ada wali makanya wali hakim. Nah, ustadz itulah yang dipilih atau yang ditunjuk sebagai wali hakim. Padahal menurut undang-undang perkawinan sudah jelas yang namanya wali hakim itu adalah ditunjuk oleh pemerintah, oleh negara melalui menteri agama, yaitu kepala kantor urusan agama. Dan juga untuk prosesi seperti itu juga harus dipenuhi dokumen-dokumen, ya kan? Ada pemeriksaan dulu ya dari data-datanya, dari data-data seperti calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan, data-data saksi, biasanya seperti itu. Termasuk itu tadi nanti data wali hakim yang menikahkan saat itu kan ada. Jadi harus dipenuhi dulu, ada dokumen-dokumennya. Selama ini belum terdaftar di KUA ya Pak? Ya enggak lah, orang pernikahannya kan yang tidak menghadirkan KUA. Dan saya sudah memberikan pernyataan waktu itu bahwa sampai hari ini, waktu itu saya bilang kalau nggak salah di tanggal 7 atau tanggal 8 ya, dia menikahnya di tanggal 10 ya. 10. Saya bilang bahwa mereka sampai hari ini belum mendaftarkan rencana pernikahan mereka. Jadi KUA Setiabudi tidak menerima pendaftaran dan tidak mencatat pernikahan mereka. Karena KUA tidak mencatat dan tidak tahu, maka saya nggak berani berkomentar itu. Kecuali kalau mereka daftar, kemudian apakah mereka sah atau tidak, saya bisa katakan itu. Karena kita nggak tahu pernikahan mereka, saya tidak berani komentar tentang itu. Hotel Raffles termasuk wilayah kita. Sesuai PMA nomor 20 tahun 2019 bahwa pernikahan dilaksanakan yang mewilayahi di mana tempat dilangsungkan akad nikah. Kalau menurut aturan itu memang harusnya KUA Setiabudi, tapi kita kan saya bilang kita tidak menerima pendaftaran dan tidak melaksanakan pernikahan mereka. B9 dengan nomor perkara 868 PDTP. Silakan masih bermohon dan dibuat. Let's go guys. Let's go guys. Jadi sebenarnya karena permasalahan administrasi belum bisa beres, jadi akhirnya
diharuskan ya. Kita kan sebagai masyarakat yang baik, kita juga harus mengikuti jalur yang benar gitu. Jadi alhamdulillahnya hari ini saya diberikan waktu untuk bisa datang ke sini dan menyelesaikan semua perihal administrasi. Ada dua kriteria ya proses pernikahan itu, bisa di tempat tinggal yang bersangkutan atau bisa di tempat di mana dilakukannya pernikahan. Pernah dengar kan istilah kalau isinya orang menikah itu ngandon nikah, kalau bahasa adatnya gitu ya, ngandon nikah itu seperti misalnya orang Jakarta kemudian nikah di Bali, dia tetap harus dipenuhi dokumennya ada. Numpang nikah bahasanya tuh, kalau bahasa ini ada ngandon atau numpang nikah. Dia tetap harus dipenuhi. Ya karena pernikahannya ketika diminta dicatatkan atau mungkin diisbatkan, disahkan, ditolak, berarti kan yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan adalah dia mendaftar ulang pernikahannya dengan memenuhi dokumen-dokumen. Kekurangan yang sudah dijelaskan di dalam penetapan majelis hakim itu ya dipenuhi. Salah satunya tadi kan wali, ya walinya harus wali yang berhak, wali yang memang sesuai dengan aturan hukum seperti itu. Akad ulang ya, bilang akad ulang, dibuat akad ulang alias istilah agamanya itu tajdidun nikah, dibarukan. Dianggap kalau yang kemarin mungkin apa karena ketidaktahuan atau apa, yang jelas itu bagian daripada kelalaian siapapun, mungkin siapa yang lain kita tidak bisa menjustifikasi siapa yang lalainya. Itulah salah satu jalan yang bisa dilakukan. Ya harus satu, saya juga nggak mau kalau kayak gitu mah ya. Yang pastinya ditanya perihal rangkaian pernikahan dan memang kita juga kan melaksanakannya dengan syariat Islam. Jadi hanya pertanyaan yang memang dipertanyakan bahwa memang apakah memang sudah terjadi pernikahan atau tidak. Terus juga karena kan memang hari ini memang rangkaiannya adalah memang dapat membereskan administrasi yang memang sedang mau kita proses gitu. Dan kebetulan memang hanya permasalahannya dari segi buku nikah. Nah sedangkan kalau dari aku dan Lini kan memang sudah mempercayai semuanya ke pihak WO yang kita pegang. Jadi memang pada dasarnya dari pihak mereka yang bertanggung jawab, dan juga kan ada kakak-kakak yang mengurus hari ini. Sudah cuma seperti itu Kak. Ketika pernikahan mereka sesuai dengan syariat, kemudian juga secara administratif lengkap semua dan dinyatakan sah, buku nikah kita keluarkan gitu. Dan saya nggak tahu karena saya nggak ada dan kita tidak mencatat, maka saya tidak berani komentar apakah itu sah atau tidak. Ya, jadi doain yang terbaik, semoga proses administrasinya beres, lancar. Karena Lini lagi kecapean karena banyak manggung, terus jadinya drop. Jadi minta doanya aja semoga diberikan kesehatan ya. Terus alhamdulillah sekarang yang penting saya tanggung jawab sebagai suami. Bedakan banget karena harusnya kemarin Lini manggung di konser aku, tapi karena drop jadi harus ke rumah sakit. Kelan karena manggung tiap hari gitu. Jadi pas kemarin di Bandung sebenarnya udah drop, tapi dia berusaha untuk tetap mau maksain manggung, tapi aku sebagai suami tidak mengizinkan karena melihat dia panasnya tinggi dan yang lain. Kondisinya apa katanya dok? Sebenarnya karena kelelahan, tapi memicunya yang jadi ke lininya itu jadi panas, badannya tinggi gitu. Jadi harus bed rest lah selama ya ditentukan sama dokter gitu kan.